Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Mivinola Ivani Bangkur. Saya biasa dipanggil Nova. Saya dari kelas 10J. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai hasil observasi saya tentang tanaman nanas kerang. Selamat menyaksikan semuanya. Teman-teman, sekarang saya akan mengobservasikan tentang tanaman nanas kerang atau Alpinia zerumbet. Tanaman nanas kerang atau Alpinia zerumbet juga dikenal sebagai jahe kerang atau jahe merah muda, adalah tanaman hias populer yang berasal dari Asia Timur. Tanaman ini digemari karena keindahan daunnya yang bergaris-garis dan bunganya yang unik menyerupai kerang. Observasi ini bertujuan untuk memberikan deskripsi rinci mengenai karakteristik fisik, habitat, manfaat, serta potensi pemanfaatan dari tanaman nanas kerang. Akar dari tanaman nanas kerang memiliki akar rimpang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Rimpang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Daun nanas kerang berbentuk lanset, panjang, dan berwarna hijau cerah dengan garis-garis kuning atau putih yang khas. Daun tersusun berselang-seling di sepanjang batang semu. Batang tanaman nanas kerang berupa batang semu yang berbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi. Batang ini tumbuh tegak dan dapat mencapai ketinggian 1 hingga 3 meter. Habitat dan pertumbuhan tanaman nanas kerang. Yang pertama, iklim. Nanas kerang tumbuh baik di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan kelembapan tinggi dan suhu antara 15-35 derajat Celcius. 2. Tanah. Tanaman ini cocok ditanam di tanah yang subur, gembur, berdrainase baik, dan kaya akan bahan organik. 3. Perkembangbiakan. Nanas kerang diperbanyak secara vegetatif melalui pemisahan rimpang atau stek batang. 4. Pertumbuhan. Tanaman ini tumbuh relatif cepat dan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Setelah kita mengetahui habitat dan pertumbuhan tanaman nanas kerang, sekarang kita akan mengetahui apa manfaat dari tanaman nanas kerang. Yang pertama, sebagai tanaman hias. Nanas kerang terutama ditanam sebagai tanaman hias karena keindahan daun dan bunganya. Tanaman ini cocok ditanam di dalam pot maupun di taman. 2. Sebagai obat tradisional. Beberapa bagian tanaman, seperti rimpang dan daun, digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti demam, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Yang ketiga, sebagai minyak atsiri. Daun nanas kerang mengandung minyak atsiri yang dapat digunakan dalam industri parfum dan kosmetik. Potensi masalah dan pengendalian tanaman nanas kerang. Pertama, hama. Nanas kerang relatif tahan terhadap hama, tetapi kadang-kadang dapat diserang oleh kutu daun atau ulat. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida yang sesuai atau metode pengendalian hayati. 2. Penyakit. Tanaman ini juga relatif tahan terhadap penyakit, tetapi dapat terinfeksi oleh jamur jika kondisi terlalu lembab. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga drainase yang baik dan memberikan ventilasi yang cukup. Kesimpulannya, nanas kerang atau Alpinia zerumbet adalah tanaman hias yang menarik dengan nilai estetika dan manfaat potensi dalam pengobatan tradisional. Dengan memahami karakteristik pertumbuhan dan manfaatnya, kita dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai tanaman hias yang bernilai ekonomi. Observasi
lebih lanjut diperlukan untuk menggali potensi penuh dari tanaman nanas kerang dan mengembangkan metode budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Itu tadi video dari saya tentang teks hasil observasi saya mengenai tanaman nanas kerang. Terima kasih.